Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan apa kabar para wajib pajak dan juga wajib retribusi, rekan-rekan dan juga masyarakat Jawa Timur yang menyaksikan podcast atau PAD-Cash, Pendapatan Asli Daerah Cash, persembahan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan luar biasa, di kesempatan ini kita hadir kembali bersama narasumber-narasumber yang juga mungkin Anda sudah tidak asing mengenal beliau-beliau, yang juga menjadi perpanjangan lidah dan juga tangan aspirasi amanah Anda, Bapak Ibu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan yang spesial juga kali ini saya beserta Ibu KUPT PPD Malang Kota. Maka karena Malang Kota, kami berada di podcastnya Malang Kota atau UPT PPD Malang Kota Bapenda Jatim, yaitu SIP-SAM PAD-Cash. Boleh kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Dan yang pasti menariknya di kesempatan ini juga kita akan banyak berbicara atau berdiskusi. Nanti juga ada tanggapan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya akan berpanel juga bersama Ibu KUPT PPD Malang Kota. Karena kalau misalnya Ibu KUPT menjadi host, nanti saya menjadi jambu mete Bapak Ibu. Maka nanti Ibu Endah Yanuarti SEMM KUPT PPD Malang Kota yang akan menemani saya untuk juga berpanel bersama Bapak Ibu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur di kesempatan ini. Dan di kesempatan ini kita juga akan berbicara, tema kita yaitu pengelolaan pajak daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah. Nah, jadi mungkin saya akan memulai. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan Ibu Endah Yanuarti SEMM KUPT PPD Malang Kota. Sudah siap ya Bu menemani saya Bu ya? Siap. Siap. Harus selalu siap kita Bu ya. Dan ini saya juga akan mengenalkan beberapa narasumber kami yang tadi saya juga sudah memperkenalkan pada Anda. Mungkin kita highlight satu-satu untuk bisa sedikit merefresh siapa di antara beliau-beliau yang menjadi perpanjangan amanah panjenengan semua, masyarakat Jawa Timur dan juga wajib retribusi serta wajib pajak. Oke, saya akan mulai dari ladies first gitu ya. Jadi para wanita-wanita dulu. Oke, kami akan memulai dengan menyapa Ibu Haja Agustin Poliana SH MSI. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Malang. Siap, selamat datang di Kota Malang. Semangat Bu. Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa. Ibu nih top tutu matching gitu ya bahasa anak sekarang. Gaul ya. Oke. Bisa jadi perpanjangan tangan dari ini masyarakat Jawa Timur di community atau di area perkotaan atau juga mungkin yang sedang kita sebut dengan milenial. Nah, ya kan? Pas untuk merepresentasinya. Nah, kali ini kalau tadi Bu Agustin sedikit lebih gaul gitu. Nah, saat ini saya juga mau memperkenalkan mungkin ini yang jauh lebih tone down beliau ya. Kita akan berkenalan dan saya akan memperkenalkan Ibu Dr. Anda Hajah Makmulah Harun MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapanya dengan Bu Nyai. Oh, baik. Punya itu kalau di pesantren. Oke. Kalau di sini kita podcast, ya Bu Makmulah. Bu Makmulah, karena Bu Makmulah baru wajah baru kalau misalnya di beberapa podcast kita belum sempat bergabung. Selamat datang Bu Makmulah. Terima kasih. Baik. Sukses selalu dan juga terus semangat ya Bu ya. Semangat. Untuk membangun Jawa Timur. Baik. Nah, ladies selanjutnya. Kalau ini saya sudah mengenal beliau pada saat kita podcast di Probolinggo, dan saya kalau misalnya berangkat ke kantor Bapenda Jatim itu wajah beliau terpampang nyata Bu Endah, kebetulan ada di seputaran rumah sakit Jiwa Menur. Nah, pada saat itu saya kaget karena saya merasa disapa oleh Ibu Hajah Lili Hendarwati. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu menyapa saya setiap pagi dan setiap saat saya sama-sama ke kantor. Biar tetap semangat ya. Iya betul. Dengan Luar biasa. Nah, kali ini setelah dari para
wanita-wanita luar biasa di DPRD Provinsi Jawa Timur, saya ke bapak-bapak yang cukup luar biasa. Ini tidak kalah luar biasanya karena beliau sudah punya profil yang luar biasa. Di antaranya ada yang juga sebagai tenaga pendidik, pengajar, kemudian juga banyak beliau juga memberikan insight-insight di beberapa kesempatan pada saat kita bertemu. Saya akan menyapa yang pertama, Bapak Muhammad Rosidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rosidi. Apa kabar Bapak? Baik. Bapak kayaknya mau menyaingi Bu Polina kayaknya. Sudah mulai pakai jaket gitu. Kalau yang kemarin-kemarin pakai batik gitu. Karena nggak pengen kelihatan ini Pak ya, nggak pengen kelihatan dibilang ini sudah kolonial Pak. Iya. Arema. Salam Arema ya. Oke kalau gitu, nah di sebelahnya ini beliau luar biasa juga. Sudah pernah kami berkomunikasi dengan beliau di beberapa kesempatan. Bapak Suyanti Priasmoro SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Malang, masyarakat Jawa Timur, apa kabar? Mudah-mudahan kita lancar semuanya. Lancar semua, luar biasa. Pak Yanti juga sudah siap untuk ngobrol dengan kita hari ini. Insya Allah. Dan yang terakhir ini Bapak kami nih, karena beliau selalu mengingat saya. Jadi saya merasa selalu terhormat gitu. Kalau misalnya di mana-mana ternyata ingat Bu. Kalau Bu Polina kan memang pasti mengingat saya gitu ya. Nah ini beliau juga salah satu yang cukup luar biasa. Bapak Dr. Kuswanto SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, baik. Nah, kali ini kita akan berbicara soal pengelolaan pajak daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah. Mungkin saya ke Bu KUPT dulu, Ibu Endah Yanuarti SEMM. Bu Endah akan coba sedikit membedah agar kita juga bisa dapat insight Bapak Ibu untuk terkait tanggapannya Bapak Ibu semua yang ada di sini, pendapatan asli daerah yang memang sangat penting untuk masyarakat Jawa Timur lewat sektor pajak daerah dan juga retribusi daerah. Nah, mungkin Bu Endah bisa menceritakan sedikit Bu, secara singkat di UPT PPD Malang Kota atau di Malang Kota sendiri ini seperti apa prosesnya, apa saja yang sudah Ibu kerjakan demi optimalisasi PAD ini tercapai. Silahkan Bu Endah. Terima kasih Pak Yukem, Yudi Kemal. Itu nama panggung Bu. Saya harus panggil gimana? Iya. Boleh Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang sangat-sangat kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Kuswanto, Bu Agustin, Bu Lili, Bu Makmula. Selamat datang Pak Rosidi, Pak Yatni. Selamat datang di UPT PPD Malang Kota. Bapak Ibu dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya yang kebetulan diberikan amanah untuk menjadi KUPT di Malang Kota. Di Malang Kota, kebetulan ini satu lokasi dengan Samsat ya. Jadi dengan Samsat. Jadi kita kalau ngomong terkait dengan UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari pelayanan Samsat. Oh ya, tadi kan Mas Yudi mengatakan itu apa sih SIPSAM? Mungkin Bapak Ibu pengen tahu ini namanya SIPSAM itu apa? Iya. SIPSAM ini adalah salah satu inovasi kami. Itu namanya juga Sistem Informasi Pelayanan Samsat Malang Kota. Jadi apapun itu modelnya bentuk WA Group itu. Jadi bagi masyarakat Malang Kota khususnya ataupun masyarakat Jawa Timur yang ingin mengetahui apapun tentang perpajakan atau persamsatan bisa melakukan melalui SIPSAM. Ada nomornya juga. Jadi mungkin di kita ada namanya medsos ya, ada Instagram, ada segala macam. Bagi beberapa mungkin yang tidak terlalu mengikuti medsos kita, bisa langsung direct ke nomor telepon kita, langsung dijawab terkait dengan saya bayar seperti ini, itu harus gimana, syaratnya seperti apa, bayar di mana, segala macam. Itu bisa ditampung di SIPSAM. Makanya ini podcast kita namakan juga SIPSAM. Jadi podcast kan juga menginformasikan kan, jadi sama. Jadi masih nyambung Mas Yudi ya? Iya. Sistem Informasi Pelayanan Samsat Malang Kota.
terkait apa yang dilakukan selama mungkin 2023, 2022, 2023 sampai sini yang terkait dengan PAD, tentu saja kita sudah tersedia adanya pelayanan samsat induk kita ada 1, samsat unggulan kita ada 5, unggulan yang konvensional. Kan ada samsat unggulan konvensional dan milenial Mas Yudi ya. Jadi yang konvensional itu yang seperti samsat keliling, samsat mobil keliling, samsat drive-thru, samsat corner, payment point. Kebetulan yang drive-thru ada di lokasi kita di depan, yang payment point ada di beberapa titik juga, ada juga MPP, Mall Pelayanan Publik. Kebetulan itu dari Pemkot Kota menyediakan ruang yang mall kayak itu pelayanan publik, kita juga ada pelayanan di situ, kebetulan ada juga namanya Samsat Corner. Samsat Corner itu sama dengan pelayanan yang lain, cuman berada di pusat pertokoan. Kalau di kita di sini ada di Mall Olympic Garden. Jadi yang membedakan namanya apa sih kok namanya corner sama ini, ternyata kalau yang corner itu berada di pusat-pusat perbelanjaan dan juga ada mobil samsat keliling. Kita di Malang Kota ada 2 unit. Selain itu juga ada layanan-layanan yang e-channel sama marketplace e-channel yang Tokopedia, Indomaret segala macam. Jadi yang kita upayakan adalah salah satunya adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa pembayar pajak itu sudah mudah dan bisa dilakukan di mana saja dengan cara apa saja. Dan kita juga mengingatkan juga dan himbauan kan kadang-kadang masyarakat tidak bayar pajak itu bukan karena apa ya, ada yang lupa kadang atau mungkin tidak tahu berada di mana atau mungkin juga yang nggak punya waktu. Maka kita kasih choice beberapa pilihan untuk bayar pajak sangat mudah, tidak harus datang ke Samsat Induk, tidak harus datang ke Samsat Malang Kota ataupun di mana-mana seperti itu. Ada pilihan-pilihan untuk melakukan kewajiban masyarakat Malang Kota pada khususnya mau bayar melalui apa saja, kita informasikan seperti itu. Dan tentu saja selain itu bagi yang mungkin lupa kita datengin. Kita datengin, istilahnya kita pendataan dulu ya. Mungkin kita istilahnya kita kalau nagih ya, nagih. Jadi sebenarnya kita bukan nagih, kita datengin pertama ke masyarakat itu kita tanya dulu. Bapak, Ibu, kendaraan atas nama ini dengan nomor ini masih dimiliki apa enggak? Nah, kalau misalkan masih dimiliki mungkin ini waktunya membayar pajak. Kalaupun misal sudah tidak dimiliki, sudah dijual, maka kita informasikan kalau sudah dijual, yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah seperti ini. Misalkan salah satunya adalah lapor jual. Mungkin seperti itu. Jadi bagi yang tertib, kita sediakan layanan yang sudah ada bermacam cara. Kalau yang lupa, kita datengin. Oke. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi luar biasa inovasinya, baik yang konvensional maupun juga tadi yang digital sudah dilakukan. Meskipun digitalnya yang menarik Bapak Ibu, digitalnya di UPT PPD Malang Kota ini tidak yang muluk-muluk, tidak yang kalau bahasanya di Jawa Timur nggak ndaki-ndaki, tapi melalui sebuah kanal nomor, kebetulan nomornya ada di belakangnya Bu Makmula gitu ya, di 08577777789611 itu bisa wajib pajak ya Bu, bisa langsung melakukan atau engage langsung dengan Bapenda Jatim melalui kanal itu, dan nanti akan direspon apa yang menjadi mungkin keinginan dari wajib pajak atau juga mungkin kesulitan dari wajib pajak. Nah, saya akan mungkin satu-satu dari Pak Yatni dulu. Izin dulu. Sebelum beralih saya mau tanya ke Ibu ini. Monggo silakan Pak Yatni. Ini Sipsam tadi, Sipsam intinya kan ada WA grup gitu atau komunitas, rakyat boleh bertanya lalu dijawab. Itu bisakah rakyat memberikan masukan misalnya, Bu KPT ini WC-nya kok jorok misalnya begitu, atau pelayanan di sini lambat misalnya, dalam kenapa ini misalnya, apa ada feedback begitu Pak ya? Enggak, apa ada boleh bisa bertanya masyarakat seperti itu gitu. Terkait kalau komplain bisa bagus menurut saya. Terkait komplain handling berarti. Monggo silakan, menarik ya, Bu. Terima kasih Pak Yatni. Jadi kanal ini itu menampung semuanya Pak. Bagi yang bertanya, bukan kritik, saran, masukan, kita kan selalu pantau. Jadi tapi selama ini alhamdulillah masih pertanyaan saja. Pertanyaan saya membayar ini. Kalau kritik yang seperti ini
Belum ada, mungkin karena baik Pak mungkin. Berarti Karena pelayan kita sudah baik, sudah luar biasa. Ya. Berarti bisa diukur bahwa itu sudah cukup baik sehingga complaint handling ini masih dibuka kanalnya oleh Bu KUPT. Jadi silahkan bagi masyarakat Jawa Timur jika misalnya ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, karena sebetulnya seperti yang disampaikan SIPSAM ini sendiri, Sistem Informasi Pelayanan KB Samsat Malang Kota, yang kemudian juga menjadi nama PADKes di Malang Kota, ini juga merupakan sumber. Terima kasih Pak Yatni. Ini sebuah bait questions yang cukup baik. Nah, karena Pak Yatni tadi sudah bertanya, maka saya berizin gitu Pak, mohon izin untuk bertanya kepada Pak Suyatni saat ini. Dari semua yang sudah dipaparkan oleh Bu KUPT atau apa yang sudah dilakukan inovasinya oleh Malang Kota, mungkin tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, satu saya tadi langsung nanggapi yang poin itu. Betul. Kalau memang itu memberikan masukan kondusif dan sebagainya, ya tolong dibuka memang seluasnya Bu. Dan itu saya kira masyarakat juga tidak boleh misalnya asal ngeritik dan tidak objektif misalnya. Tidak boleh, bukan zamannya lagi. Setuju. Karena juga bisa merusak iklim yang sudah bagus. Tapi saya mengatensi bahwa itu baik sekali menurut saya, itu akan memberikan ruang sekaligus memberi kepercayaan kepada masyarakat yang pada akhirnya itu proses itu akan menambah ketaatan mereka untuk bayar pajak. Itu harus kita hargai bersama dan kita kembangkan bila perlu, kita perluas cakupannya yang lebih sederhana, lebih dipahami oleh masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tadi disinggung bahwa sekarang ini bayar pajak di mana-mana makin mudah gitu, termasuk bahkan di pedesaan. Kalau kota ini mungkin saya yakin akan lebih baik. Di desa dikembangkan antara lain misalnya bayar lewat skema BUMDes itu apa nama judulnya saya lupa, orang bayar BUMDes, tetapi ada, karena ini barang baru, rakyat yang bayar lewat BUMDes itu kan diprintkan bukti bayar PKB-nya itu ya lewat kertas HPS biasa gitu, lalu mereka umumnya tidak marem. Begitu juga kan sudah diprint sesungguhnya, itu sah, itu sebagai bukti PKB. Kalau ada razia kasarannya begitu, sesungguhnya sudah sah, tapi tetap aja belum harem. Dia pengen ngeprint ke Samsat. Begitu juga mereka yang bayar di channel, mau di Alfamart atau Indomaret atau apa, kurang marem begitu. Tetapi saya melihat catatannya ini masih, kalau mereka sudah membawa bukti itu, kalau dia ngeprint ke Samsat, syaratnya itu harus juga bawa KTP, memang harus begitu ya. Lah ini kadang-kadang kalau mereka suruhan gitu harus balik lagi begitu lah, mungkin itu perlu dipertimbangkan, apakah yang bisa juga mudah benayalah dia mau ngeprint lagi di Samsat kalau sepanjang sudah ada buktinya, toh kan bisa dilacak misalnya, syaratnya maksud saya dipermudah. Itu catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatni, ini menarik catatannya, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Bu Enda, tapi kita kumpulkan dulu. Semoga mungkin Bapak Ibu yang lain juga mungkin ada yang juga ingin disampaikan terkait saran seperti Pak Suyatni tadi. Boleh, jadi kami akan coba untuk ke Pak Rosidi sekarang. Nah, kalau ke Pak Rosidi, kalau Pak Rosidi sendiri bagaimana Pak menanggapi apa yang sudah dilakukan dari UPT PPD Malang Kota ini? Kalau menurut saya apa yang disampaikan sudah luar biasa. Jadi macam-macam fasilitas yang diberikan oleh KUPT sini atau Samsat sini untuk mempermudah wajib pajak membayar pajaknya itu sudah banyak dah. Tinggal wajib pajaknya saja. Tapi sebagai orang kampus sih Mas ya, kebetulan saya dosen di Universitas Wisnuwardana Malang. Saya juga belum melihat UPT ini kelilingnya itu masuk ke kampus. Nah, ini kita tantang gimana agar mereka juga memberikan pelayanan di kampus-kampus pagi, sore, terutama hari Sabtu itu mungkin rame-ramenya mahasiswa. Atau bahkan mungkin diberi fasilitas, kalau pakai kartu mahasiswa nanti dapat door prize atau dapat apa dan sebagainya. Ini kan terobosan karena Kota Malang adalah kota kampus, kota mahasiswa, kota pelajar. Itu aja. Ya, baik. Menarik tanggapannya Pak Rosidi dan juga mungkin feedback yang nanti bisa ditanggapi oleh Bu KUPT bahwa sudahkah di kampus. Nah, saya tidak memiliki hak jawab Pak, meskipun saya menjadi hostnya di sini dan juga penggawa Bapenda. Tapi saya juga kalau diizinkan Bu KUPT,
saya nanti juga bisa panel bersama Buka OPT. Tapi Buka OPT seperti saya sampaikan Bapak Ibu, daripada saya jadi jambu mente ya nanti. Baik, saya ke Bu Makmula. Nah, kita ke baris di seberang kami dulu. Bagaimana Bu tanggapan Ibu dari seorang anggota dewan yang baru hadir mengikuti panel ini, sedikit dari representasi UPT kami, UPT Malang Kota, terhadap yang sudah dilakukan untuk masyarakat demi terciptanya optimal PAD, pendapatan asli daerah. Terima kasih. Saya memang untuk podcast di sini baru kali ini karena beberapa kesibukan di dapil ya yang nggak bisa ditinggal. Kalau inovasi yang Ibu Endah sampaikan, ini sudah merupakan inovasi yang luar biasa. Insya Allah berhasil lah untuk peningkatan PAD melalui pajak di Malang Kota. Kebetulan saya di Banyuwangi itu Ketua BC Muslimat NU Kabupaten Banyuwangi, Ibu Endah. Dan pernah sudah bekerja sama dengan UPP OPOP. Bukan OPOP-nya saya. Muslimat NU itu kan banyak jamaahnya yang memiliki kendaraan. Nah, ini bisa kerjasama kolektif untuk wajib pajak kendaraan. Kita bisa mengumpulkan ibu-ibu yang memiliki kendaraan itu di satu tempat, kemudian petugas dari Samsat datang, itu efektif sekali. Sekali pelaksanaan itu puluhan ibu kendaraan yang jadi yang bekerja sama instansi dengan PC Muslimat NU Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua melalui OPOP. Kalau ini kan sudah. Terus yang ketiga, kami juga ada koperasi, Bu, koperasi An-Nisa namanya. Nah, koperasi An-Nisa ini harapan kami bisa juga membantu atau memberikan layanan pembayaran pajaknya. Karena koperasi kami sudah berbadan hukum dan berinduk ke Muslimat NU Pusat dan Muslimat NU Wilayah Jawa Timur, dan di setiap kabupaten ini juga ada koperasi-koperasi An-Nisa. Ini insya Allah kami siap juga untuk bekerja sama untuk pembayaran pajak melalui koperasi, sehingga bagaimana jamaah Muslimat NU yang menjadi binaan kami ini bisa sadar pajak, kemudian bisa memudahkan mereka untuk membayar pajak. Dalam satu waktu bisa Samsat itu menghimpun sekian setoran pajak. Barangkali itu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, Bu Makmula menanggapi dari sisi bagaimana juga komunitas ini juga bisa disentuh. Nanti juga akan kita berikan kesempatan Bu Endah untuk panel. Nah, saya mau bergeser ke Ibu Lili tentang terkait tanggapan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh PT PPD Malang Kota. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kesemuanya menyatakan semuanya positif apa yang dilakukan oleh Malang Raya, Malang PPD Malang Kota ya. Malang Kota. Kalau Malang Raya nanti ada Malang Kota. Masuk Malang Kota ini kebetulan juga kota yang kecil ya, tidak banyak kecamatan, 5 kecamatan atau berapa nggih. Artinya di perkotaan ini sangat memungkinkan. Semua ide yang disampaikan tadi baik itu terkait dengan kegiatan Samsat Corner, kemudian juga digital sampai kepada konvensionalnya luar biasa. Saya hanya terpikir salah satu, kalau teman-teman tadi punya ide terkait dengan mungkin Pak Rosidi yang di kampus melihat bahwa kesempatan untuk di kampus itu diberikan juga satu ya mungkin samsat keliling atau seperti itu, terus kemudian ibu dengan kooperasinya. Saya justru terbayang teman-teman dari komunitas Gojek ya, komunitas ojol, ya, yang mereka juga secara kesehariannya tentu sangat dekat dengan aktivitas yang kalau mereka harus membayar dalam konteks yang ini agak lebih ini ya. Saya kira mungkin diberikan juga fasilitas juga untuk bisa
mungkin memudahkan mereka. Ini memang ada GoPay ya, ada GoPay. Tapi dalam konteks mengeprint dan sebagainya itu tentu mereka sama dengan yang lainnya merasa ada kekhawatiran kalau misalnya tidak ada bukti secara cetak ya. Bagus juga kalau di satu kesempatan kemudian ketika berkumpulnya komunitas itu, kebetulan saya punya komunitas ojol Bu di Surabaya, ada sekitar 300-an ibu-ibu ya lady, kalau kami menyatakan lady speed ya, namanya speed ya. Itu teman-teman itu sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang kemudahan mereka di dalam pelaksanaan. Saya kira ini termasuk juga hal yang bisa kita fasilitasi, mungkin bekerja sama dengan anggota dewan, suatu waktu kita berkumpul dan kemudian memberikan kesempatan mereka membayar pajak di tempat langsung bisa di ini juga saya kira itu menarik ya. Atau di tempat-tempat mereka biasa mangkal ya, mereka punya base camp masing-masing, itu juga insya Allah memudahkan dan akan jauh lebih mendekatkan peran masyarakat untuk membayar pajak dengan lebih baik ya. Kecuali itu tadi kalau saya kira sebenarnya kita punya banyak komunitas saya kira ya, ada guru-guru juga yang secara kesempatan mungkin juga mereka tidak terlalu memiliki waktu yang banyak untuk kemudian bisa melaksanakan perpajakan. Kalau sekarang kan kita maunya membayar itu harus dengan mudah, ya kan? Kalau dulu kita terkenal dengan bayar pajak ngantri, ya. Wes mau keluar uang masih ngantri. Nah sekarang kita kan lebih banyak untuk jemput bola, sehingga komunitas-komunitas baik untuk kemudian diprioritaskan juga dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya kira seperti itu, Mas. Ya, baik, menarik. Terima kasih Bu Lili. Bu Lili juga menanggapi bahwa perlu adanya kemudahan. Salah satunya juga tadi sudah disampaikan jemput bola pada komunitas. Kalau tadi Bu Makmula memang di komunitas Muslimat Nahdlatul Ulama begitu ya. Kalau Bu Lili tadi menyampaikan tidak kalah ada komunitas Lady Speed atau para ojol-ojol wanita. Menarik Bu, karena mereka-mereka ini kan wanita-wanita yang sebetulnya kalau misalnya secara riset, secara survei, kalau tidak salah waktu itu Bu Paulina saya pernah berdiskusi bahwa sebetulnya banyak secara gender ya, bukan kita pengen merendahkan gender bapak-bapak. Saya sendiri nanti sama Pak Kus nanti pasti akan ditegur nanti selesai dari podcast ini, Mas. Coba tolong dibelain gender kita juga gitu ya Pak ya. Tapi dengan tidak ingin underestimate gender tertentu, tapi maksud kami memang para perempuan ini kan yang paling concern ya Bu, justru untuk bayar pajak, karena wanita-wanita ini Pak Yatni, Pak Rosidi, Pak Kus ini kan Menteri Keuangan Pak. Karena Menteri Keuangan kita juga wanita, ya. Jadi kalau perempuan itu kan memang yang setidaknya bisa memanage keuangan, sehingga mungkin bahkan sampai di titik membayar pajak saja, mungkin bahkan bisa dibilang ya itu dari hasil riset begitu, wanita juga paling banyak menduduki peringkat untuk ketaatan pembayaran pajak. Nah, saya ke Bu Paulina saat ini. Bu Paulina, dari yang kita sempat ngobrol itu, Ibu menanggapinya seperti apa? Apakah memang di Malang Kota ini sendiri, kalau tadi semuanya sudah cukup positif tanggapannya, Ibu sendiri punya tanggapan lain mungkin terkait apa yang sudah dilakukan oleh UPT PPD Malang Kota atau Bapenda Jatim secara keseluruhan? Silakan Bu. Ya. Jadi terima kasih Mas Yudi, Bu KUPT, Bu Endah. Jadi saya apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh UPT Malang Kota, ya. Terutama terkait dengan aspirasi tadi. Aspirasi itu kan banyak macam cara yang dilakukan oleh masyarakat terkait entah itu saran, kritik dan lain sebagainya. Ya. Tapi saya apresiasi dengan adanya workshop yang sudah dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya memudahkan pembayaran itu, saya kira kaum milenial sudah tanggap. Artinya tidak lagi harus nunggu dia harus datang, itu enggak. Tapi cukup di rumah saja, saya sudah bisa bayar pajak, gitu kan, lewat HP, gitu kan. Di reminder, diingatkan, iya. Begitu. Jadi cukup dia tahu bahwa dia lihat kendaraan itu kan ibaratnya nyawa kedua bagi kita. Ya. Kalau kemana-mana, apalagi sepeda motor kan gitu. Betul. Paling banyak kan sepeda motor daripada mobil. Ya.
Jadi jumlahnya kuotanya pasti paling terbesar. Potensi roda 2 memang jauh lebih besar dan itu daripada roda perputarannya lebih banyak kan Iya, gitu. iya, Nah, iya. dia pasti akan melihat bahwa kemana-mana dia pakai kendaraan roda 2 itu kan dia pasti lihat kendaraan saya matinya pajaknya bulan berapa. Iya, kan iya. gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh, mesti mereka cukup di rumah atau di kampus atau di mana dia pasti online. Ya. Nah, yang penting ada channel linknya untuk bayar, dia akan bayar. Nah ini yang cukup membuat gebrakan tersendiri bagi semua Bapenda yang ada di Jawa Timur. Cukup dengan tidak jauh-jauh dia harus datang ke Samsat, tapi sudah cukup bayar di rumah. Saya punya dua anak itu dengan menantu saya itu 4 sepeda motor, itu dia nggak mana-mana, dia cukup bayar di rumah. Jadi online begitu cukup, udah tinggal ngeprint di rumah, cukup dengan kertas, secari kertas dia sudah print 4 kendaraan, itu sudah nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Jadi otomatis sudah terbayar, otomatis sudah. Nah, bagaimana anak itu bisa menyiasati bahwa dia tidak lupa. Nah, itu juga harus dengan adanya WhatsApp itu, dengan harapan mengingatkan bagi WP. Reminder ya Bu ya, penting. Mengingatkan. Jadi anak-anak muda kadang-kadang lagi asik nongkrong dimanapun dia berada. Biasanya kan anak-anak muda milenial itu kan nongkrong di warkop gitu kan, di kafe-kafe gitu. Sambil dia menikmati wifi yang ada, dia bisa bayar di situ. Kalau dia ingat-ingat gitu, oh iya, aku harus bayar pajak. Dan dengan tidak ingin promosi, kalau promosi nanti masuk retribusi jasa usaha ya. Tapi WhatsApp ini kan juga digunakan oleh semua lini usia masyarakat kita, Pak. Itu jadi yang bagus. yang mengenakan itu mungkin ada di antaranya nggak main Instagram misalnya. Kalau Pak Rosidi pasti main Instagram kayaknya. Kalau bapak-bapak ibu di sini semuanya main Instagram. Rata-rata kan banyak WhatsApp. Nah, iya, kalau ibu-ibu kan biasanya TikTokan gitu. Oh ya, beberapa di antaranya Bu Polina, karena ada juga yang anak muda-muda juga banyak TikTokan. TikTokan, nah, karena ibu merepresentasi kaum milenial gitu ya. Oke, jadi kanalisasi kedekatan dengan masyarakat tuh penting. Begitu ya Bu Polina, ya, mungkin saya harus. Karena mereka juga bukan hanya objek, kan, tapi dia juga diperlakukan sebagai mana mestinya, bahwa yang namanya wajib pajak itu juga bukan hanya dia harus objek untuk menarik pajak, tapi bagaimana dia harus dihargai kan begitu sebagai wajib pajak. Menarik, nanti saya ada sebuah ide pertanyaan yang akan saya lempar untuk ditanggapi bersama tentang sudah optimalkah penggunaan sosial media dan juga kanalisasi offline. Kalau Pak Yatni pada saat itu beberapa waktu lalu sangat apresiatif, tapi sebenarnya masih dibutuhkankah begitu yang konvensional? Karena masih. Ini sekarang kita sudah ada tradisional. Bu Makmula sabar. Karena sudah emosi sama mau ke Pak Kus. Langsung dijawab masih kalau Bu Makmula. Tapi saya ke Pak Kus. Pak Kus, menariknya menariknya dari semua yang disampaikan, ini kan kalau kita ngobrol soal kanalisasi SIPSAM ini, Sistem Informasi Pelayanan KB Samsat Malang Kota yang sudah dilakukan UPT PPD Malang Kota, Bu Endah, buka UPT beserta timnya, database itu sepenting apa Pak? Karena saya paham Bapak ada juga di jalur pendidikan sama seperti Pak Rosidi, database ini kan penting sekali gunanya untuk kami Bapenda Jatim dan masyarakat Jawa Timur itu jadi bisa tervalidasi secara data bahwa berapa sih masyarakat Jawa Timur kita yang sudah memenuhi kewajibannya dari potensi-potensi yang ada. Silahkan Pak Kus. Oke, makasih Mas Yudi. Yeah. Kalau mendengar review daripada teman-teman kepada UPT, PPD Kota Malang ini kelihatannya saya sudah kehabisan kata-kata. Karena semuanya sudah baik. Tapi Bapak harus berkata-kata. Karena saya juga berkata-kata. Siap. Karena saya dikasih mic, dan Yeah. saya sudah duduk di sini. Siap. Jadi begini Mas Yudi, saya melihat tadi di tembok sebelah depan saya ini adalah sarana komunikasi antara masyarakat dengan pihak UPT, PPD, Malang Kota. Ya. Di belakang ini adalah cara pembayaran yang semakin hari semakin memberikan kemudahan. Ya. Ini oke lah, semuanya sudah jalan. Ya. Tinggal bagaimana sosialisasinya semakin banyak masyarakat itu tahu bayar pajak itu sudah nggak usah ke Samsat, di Indomaret, Alfamart,
ya atau kemudian di BUMDes semuanya kan sudah bisa semua, ke Bank Jatim bisa. Ini butuh sosialisasi saja. Tapi bagaimana kenyamanan masyarakat bayar pajak itu dibuka komunikasi. Ini saya nggak pernah pakai semua ini, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Ya. Saya hanya makainya yang paling bawah. WhatsApp. Tapi Bapak bisa menyebutkan logo-logo itu loh, Pak? Iya. Jadi saya ragu nih, Pak. Saya sudah mengenal. Oke, siap. Sosial media kalau nggak mengenal. siap. Permasalahannya sekarang Bu UPT, bagaimana tanggapan balik dari sini? Responnya itu. Betul. Apakah operatornya itu mampu? Yes. Bisa mengenakkan masyarakat. Nah, nanti ngomongnya yang ditanya A jawabannya B. Iya toh. Yang bukan bidangnya ini kan menjadi masalah. Terus waktu jawabnya itu nunggu besoknya. Karena hari ini ya namanya orang megang begini ini kan sarananya paling ya HP. Ngobrol ke sana kemari, lupa kalau dia punya kewajiban menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini yang menjadi koreksi saya. Sepanjang ini terus dipertahankan, maintenance dengan baik, insya Allah apa yang menjadi konsep kita itu pasti bermanfaat. Ya, baik. Kembali kepada masyarakat. Tadi tidak ada yang menyentuh masyarakat, padahal ini lagi ditonton masyarakat. Siap. Jadi masyarakat, kami ini dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang konsentrasi di bidang keuangan. Maka kami tugasnya secermat mungkin untuk bisa menggerakkan pembangunan yang ada di Jawa Timur. Pembangunan bergerak itu pasti menggunakan anggaran. Ya. Jawa Timur bisa menggerakkan pembangunan itu dari pendapatan daerah. Ya. Salah satu pintu masuknya pendapatan itu dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yes. Oleh karena itu kita tugasnya sering melakukan kunjungan dan pendekatan kepada mitra kita yang bertugas di kabupaten kota. Betul. Termasuk sekarang kita hadir ke UPT, PPD, Malang Kota. Bagaimana memberikan kemudahan. Ini kan target utamanya kemudahan kepada masyarakat. Tidak hanya kemudahan tempat membayar, tapi masyarakat bisa komunikasi itu dengan enak bagaimana caranya. Ya, betul. Tadi ditanya masalah data. Sejauh mana pentingnya data? Data ini menjadi perkiraan bagi Provinsi Jawa Timur untuk akan menggerakkan pembangunan. Kalau jumlahnya kendaraan di Kota Malang sekian banyaknya roda 2, roda 4, maka dapat kita prediksi Malang akan menyumbangkan sumbangsih pembayaran pajak untuk pendapatan asli daerah itu berapa. Yes. Kalau kemudian kita lihat masih tidak seimbang antara pemasukan dengan yang semestinya, ini berarti ada sesuatu yang belum selesai. Baik. Kalau yang belum selesai itu apa? Mungkin masyarakatnya tidak bisa bayar pajak. Ya. Tidak bayar pajak itu kenapa? Mungkin masyarakat lagi kesulitan. Kena pandemi diburu berpajak. Makan dulu daripada bayar pajak. Kan begitu? Ya. Ya kita menyadari, akhirnya kita memberikan toleransi bebas bayar denda. Ojol gratis 0% pembayaran pajak. Angkutan juga bebas bayar pajak pada saat kita menghadapi pandemi. Ya. Ini kan sesuatu yang bijak. Betul. Termasuk Komisi C ini hadir ke sini menarik pajak kepada masyarakat itu jangan dengan kekerasan. Ayo dengan kesadaran sehingga tidak ada yang nggak bayar pajak 3 tahun maka sepeda motornya ditarik. Itu kan jangan sampai pernah terjadi. Ya, karena masyarakat itu adalah ya bos kita. Bos kita itu masyarakat. Yang penting sekarang kalau saya dalam kehidupan selama ini selalu mengutamakan antara kewajiban dan hak. Ya, baik. Bukan hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak. Masyarakat mempunyai kewajiban bayar pajak. Setelah bayar pajak boleh nuntut haknya. Bagaimana dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembukaan jalan-jalan baru, itu baru. Ya. Ini ada orang nggak pernah bayar pajak, kemudian menuntut fasilitas yang
seperti dia impikan itu kan namanya tidak bijak. Betul. Makanya bayar pajak adalah orang bijak. Baik. Kan begitu. Setuju Pak Kus. Setuju. Baik. Yang menarik tadi dari Pak Kus juga bahwa seperti yang sudah disampaikan perlu adanya engagement, perlu adanya sinergi antara kita Bapenda Jatim dengan masyarakat Jawa Timur, begitu Pak Kus, dan juga Buka UPT. Sebelum Buka UPT panel atau menjawab beberapa tanggapan dari Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan dari Pak Suyatni sampai dengan Pak Kus Wanto, kemudian nanti saya tadi sempat terlintas yang saya ingin tanyakan. Nah, ini menarik. Pada saat itu saya ingat sekali, saya sempat berdiskusi dengan Pak Yatni di UPT PPD Mojokerto saat itu, di PADKes di Mojokerto, bahwa memang ada sebuah dilematis tersendiri. Eranya sudah digital Pak Yatni, namun juga hal demikian kita harus terus mengikuti disruptive era ini yang memang menghendaki kita untuk terus. Bahkan masyarakat di lini yang memang kemudian mungkin tidak ada di generasi XYZ ya, Pak Kus, Bu Paulina, Bu Lili, Bu Makmula, Pak Rosidi dan juga Pak Suyatni, harus dipaksa harus. Makanya tadi saya sempat tergelitik, ternyata Pak Kus bisa menyebutkan beberapa logo-logo sosial media itu meskipun nggak ada ininya Bu ya, nggak ada namanya, itu hanya usernya kita dari Samsat Malang Kota. Pak Yanti, penting nggak digital dan juga konvensional? Menurut Bapak, adakah yang memang harus dikorbankan? Apa kita harus full digital karena sekarang sudah eranya, atau hybrid mungkin Pak, kombinasi, atau juga mungkin konvensional ini masih penting? Nah, kalaupun masih penting, seperti apa Pak kira-kira? Karena Pak Yatni ini visioner, silakan Pak Yatni. Oh, ya dua-duanya penting. Kalau ada salah satu dikorbankan, no, nggak lagi. Gambarannya kan begini, saya katakan orang desa bayar lewat BUMDes, sudah ngeprint, sudah sah, nenek raja nggak ditangkap, tapi dia ada semacam orang marem, orang yang aslinya dapat notis pajaknya itu. Seumpama BUMDes itu bisa itu, kan mungkin nggak datang ke Samsat. Ini perlu kita pikirkan, itu yang yang security printing itu yang notis pajak yang asli itu ya. Kira-kira itu. Nah, itu kan tanda masih masyarakat butuh. Selama masih butuh, ya jangan dong kalau itu ditinggalkan. Bahwa ke depan kita jangkauannya harus lebih digitalize itu, oke, memang harus kita dorong ke sana dan sebagainya. Tapi masih ada masyarakat yang belum siap, belum sepenuhnya ke sana, ya harus kita layani. Intinya kan kita ini kan bagaimana melayani semua bisa nyaman. Tetapi apapun bentuknya layanannya, sekarang ini yang konvensional atau digital itu mereka nyaman. Dan sebenarnya nggak mau mereka numpuk lama-lama itu, meskipun itu datang di Samsat, mereka nggak mau ngomel juga itu. Kalau panjang-panjang karena sebabnya petugasnya sedikit atau apa gitu ya. Dan itu yang perlu dipertimbangkan. Konvensional atau digital, yang penting adalah pelayanannya nyaman. Saya kira itu kata kuncinya. Menarik. Pelayanan nyaman sama dengan pelayanan prima. Tadi juga sudah bersinergi dengan apa yang disampaikan simultan juga sama yang disampaikan Pak Kuswanto, bahwa tadi sudah disampaikan, sudah benar nggak melayaninya, operatornya sudah menjangkau nggak? Yang saya catat adalah 1 pelayanan prima. Bu, mungkin nanti kita ada sertifikasi pelayanan prima, Bu. Tenang, Bu. Nanti setelah PADKes ini saya ngobrol sama Buka UPT. Nah, Pak Rosidi sekarang. Nah, terkait konvensional dan digital, Pak. Menarik, saya pengen dapat point of view lah dari masing-masing panjenengan. Ya. Silakan. Sama dengan Pak Yatni. Intinya di pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah pelayanan yang mereka yang dilayani merasa puas. Baik di konvensional maupun digital. Iya, merasa puas. Misalnya soal informasi, tanya jawab melalui WhatsApp misalnya. Ya dilayani dengan betul, bukan dilayani dengan mesin penjawab. Selamat pagi misalnya, terus jawabannya Anda belum membayar pajak. Ya. Antara pertanyaan dengan jawaban yang mungkin belum belum diribus sistemnya. Nah, itu ya
perlu operator-operator Ya. yang betul-betul peka sehingga cocok antara apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawabnya. Oke, saya mencatat sesuatu berarti masih penting sumber daya manusia dibandingkan Betul. sumber daya robot. Jangan SDR. mesin. Kalau Atau mesin itu SDM. kadang-kala orang bertanya, saya selamat pagi jawabannya itu. Saya mau bayar pajak jawabannya itu. Karena petugasnya nggak ada yang jawab mesin itu, Betul. itu terus. Kan sama-sama SDM, Pak, sumber daya mesin maksudnya. Ya, betul. Oke, saya ke Bu Makmula yang tadi langsung menjawab pada saat saya menyampaikan ada ide nih antara konvensional dan juga digital. Seperti apa Bu memandangnya? Mungkin karena saya lihat representasi komunitasnya. ya. Iya, karena saya lihat juga Bu, mohon izin, komunitasnya rekan-rekan dari NU misalnya, itu pun sebetulnya sekarang sudah luar biasa terhadap dunia digital. Tadi Bu Endah kenapa menyampaikan apakah di OPOP gitu? Karena di One Pesantren One Product sendiri itu juga cukup luar biasa secara database di Bapenda Jatim yang sudah menggunakan. Tapi mungkin Ibu ada tanggapan lain terkait konvensional dan Mas. digital. Kenapa masih diperlukan? Karena era digital di negara kita ini kan masih transisi. Jadi belum lama. Sehingga masih perlu kita perhatikan komunitas yang masih belum nyandak ke Digital, teknologi, teknologi. informasi. Iya. Kemudian kan itu berbayarnya juga harus melalui m-banking. Ya, aplikasi itu pun, dan lain sebagainya. itu pun masih belum banyak orang-orang yang komunitas saya ya, yang masih belum yakin, belum apa namanya, Belum firm ya Bu, belum pas gitu ya. Apalagi ketika ada kasus-kasus yang pembobolan saldo melalui digital, itu. Kejahatan digital, makin takut lah. Nah, itu juga oke. menjadi faktor sehingga Benar. lah wes benar ono ATM lain. Oh, iya benar. Daripada padahal kan memang lebih praktis kita diem di rumah di kasur pun bisa Iya, iya. menyelesaikan segala pembayaran apapun. Tapi kami mohon Bu Makmula, dari sini kan Bu Endah, kami UPT PPD Malang Kota sudah punya SIPSAM. Takutnya nanti ketika misalnya dihubungin oleh petugas kami atau Bu Endah gitu pas random mencoba menjadi operator, terus kemudian langsung ditutup Bu, ya kan? Padahal suaranya indah-indah ya Bu ya. Nanti Kalau disampaikan Bu ya itu SIPSAM. sudah Oh siap. kita komunikasi sudah WA, Oke. email sudah. Cuma Iya. urusan bayar membayar ini masih belum semuanya. Kita juga ada Mas Nun Sewu ya, Iya, ini iya. sekedar info. Koperasi kami ini juga mengeluarkan kartu bayar. Iya. Tapi sulit untuk mensosialisasikan ini, tidak Iya, semuanya respons gitu. Makanya mereka masih harus kita layani dengan sistem konvensional itu. Baik, konvensional. Sehingga iya. Ya, saya coba. Bukannya anti ya, bukan. Betul. Mungkin perlahan nanti kami memang berkewajiban untuk terus mensosialisasikan itu. Ya, karena memang ada gap yang cukup tinggi, Iya. PR-nya juga Iya. menjadi cukup tinggi untuk bisa saling, dan Bu Makmula menjadi sebuah penjembatan yang luar biasa. Maka ada dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga menjadi jembatan tadi saya sampaikan. Maaf ya, bukan luar biasa, biasa-biasa. Oh iya. Oke Bu, ini public speaking saya perlu diperbaiki sepertinya, Iya. karena menarik Pak Yani ya, betul ya Pak Yani ya. Karena saya kalau bilang ngomong luar biasa, dibilang biasa-biasa ya, ini tone down sekali Bu Makmula. Iya. Itu penting tadi itu apa? Muslimat Banyuwangi. Iya. Artinya itu lapor ke Bu Gup, Iya. Muslimat Banyuwangi kerja loh ini. Ya, menarik. Komisi C. Iya. Tenang Bu, dari Komisi C anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini sudah bisa disaksikan lewat kanal YouTube-nya Bapenda Jatim dan juga mungkin di Samsat Malang Kota nanti. Bu Lili, menarik Bu Lili. Dari tadi senyum-senyum ini pasti punya point of view. Bu, kalau misalnya tadi saya juga terkait kejahatan digital yang memang kerap kali mengintai begitu ya kita gitu, sehingga memang ada trust gap yang memang kemudian jadi menjadi ragu. Wajib pajak jadi kadang-kadang kalau Pak Kus tadi menyampaikan dan juga Bu Paulina juga menyampaikan bahwa harus ada kenyamanan, pelayanan prima tadi dari Pak Suyatni juga disampaikan demikian. Bisa sampai ke sana gimana ya? Sementara digital ini kan memang again it's machine, again it's digital, dan memang
kadang-kadang bisa dibuat kan artificial gitu. Nah, kalau Ibu sendiri memandangnya seperti apa, Bu? Kalau saya sih melihatnya bahwa trust itu kan terbentuk ketika kita memang sudah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sendiri. Dalam hal ini tentu saja biaya pembayaran ini apalagi menggunakan channel-channel digital itu sangat rawan sekali gitu ya. Kalau kemudian itu disalahgunakan ini sangat berat ya. Artinya sangat berat kemudian masyarakat untuk kembali percaya. Nah, saya kira yang terpenting adalah bagaimana Pak Benda sendiri dalam hal ini sebagai pemberi fasilitas yang intinya tadi untuk memudahkan ini benar-benar memberikan keamanan ya terhadap aspek bayarnya sehingga tidak kemudian timbul masalah-masalah baru, masyarakat kemudian dibujuki, dibohongi. Sekarang hoaxnya kan banyak sekali ya, kemudian juga penipuan-penipuan juga banyak sekali gitu ya. Nah ini yang saya kira perlu untuk diperketat dalam hal keamanan. Jadi pastikan bahwa ini betul-betul aman bagi masyarakat, termasuk juga data-data mereka yang masuk ke situ juga kemudian tidak bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Artinya tetap ya menjadi pertimbangan. Tapi ada sedikit tadi yang ditanyakan ke teman-teman terkait dengan konvensional dan ini ya saya lanjut ya. Saya kira ini juga dalam hal ini saya kira perlu terus ada evaluasi ya. Sebenarnya sepanjang ini penggunaan dua poin ini apakah ada hasil yang cukup signifikan, mana yang ternyata lebih disukai oleh masyarakat, apakah konvensional ataukah dari hal-hal yang digital tadi gitu ya. Kalau kemudian itu tadi ketakutan, kekhawatiran penggunaan digital itu justru lebih tinggi, kemudian orang lebih suka konvensional, wes ke Alfamart, wes ke Indomaret misalnya seperti itu, atau ke ke layanan-layanannya, ke link ya. Itu berarti kan memang perlu untuk dievaluasi ulang ya. Jangan-jangan penggunaan platform digital ini justru tidak memberikan dampak yang positif, atau sebaliknya ternyata masyarakat kita sekarang sudah lebih suka pakai digital ya, karena mereka bahasanya Bu Mamulan tadi bisa sambil tiduran bayar ya, tiduran bayar dan sebagainya. Artinya itu saya kira perlu terus juga menjadi perhatian dari UPT evaluasi itu sehingga betul-betul program yang digulirkan itu memang berkenan di hati masyarakat. Siap. Terima kasih Bu Lili. Ini saya juga catat, nanti saya akan coba untuk panel dan Bu Endah atau Ibu KPT untuk juga bisa memberikan tanggapan. Namun saya ke Bu Paulina dulu. Bu Paulina, kalau berbicara digital dan juga konvensional, kalau yang disampaikan Bu Paulina tadi pasti memang Bu Paulina banyak support teman-teman milenial ini di digital gitu. Tapi kalau dari gambaran beberapa Bapak Ibu anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur di hadapan kita ini kan, saya menangkapnya benang merahnya konvensional nih masih penting juga. Nah, Ibu melihatnya seperti apa di teman-teman di era milenial ini? Apakah memang sekarang mereka masih punya interest terhadap konvensional? Karena tidak lagi kita melihat di kantor bersama Samsat misalnya yang muda. Memang kalau dari range usia tuh, kalau misalnya boleh ada survei gitu Bu, itu memang mungkin mereka yang middle age gitu Bu. Nah, seperti apa Bu menanggapi ini? Saya sih melihatnya begini, kita tidak bisa memungkiri dengan kemajuan zaman yang teknologi yang semakin pesat begini, dan itu kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Artinya sepotong itu begini, masyarakat kita itu kan memang dari perkotaan sampai ke pedesaan, dan jangan lupa tidak semua orang desa itu ketinggalan dari teknologi loh ya. Mereka sudah mulai maju juga, mereka juga sudah mulai merambah ke kemana-mana. Artinya teknologi itu sudah mereka kuasai. Secara tidak sadar bahkan kadang-kadang isi pulsa aja misalnya, kan itu kan lewat digital. Digital artinya saya justru memang hybrid itu memang penting ya kan, memang harus perpaduan antara ini juga artinya bisa berjalan seiring sejalan. Tapi
dengan teknologi yang semakin canggih itu Indonesia, khususnya Jawa Timur ya, saya kira tidak ada persoalan untuk bagaimana mereka bisa secara online itu mengikuti tradisi yang sudah berkembang semakin pesat kan. Jadi kita tidak memungkiri itu. Meskipun toh harus ada yang tua-tua ya, yang usianya di atas 50-60 tahun itu masih pakai manual, ya itu memang harus ada. Mau tidak mau, petugas samsatnya sendiri sudah harus standby. Dan itu harus menjadi sebuah tanggung jawab daripada samsat itu sendiri. Bahwa yang manual juga harus dipertimbangkan. Betul. Karena kita tidak hanya melayani yang muda-muda atau yang melek teknologi, tapi yang gaptek pun juga banyak gitu kan. Nah, gaptek pun juga sudah mulai belajar, meskipun tidak semuanya, kan begitu. Cuman yang menjadi yang menjadi persoalan tadi ada takut dengan kejahatan digital itu tadi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Jadi apapun bentuknya, saya kira dua konvensional dan digital itu harus jalan. Ya udah hybrid itu tadi, sehingga kita tetap menghargai semua perbedaan yang ada, tapi paling tidak bagaimana samsat pajak daerah itu bisa tersentuh sampai dengan masyarakat ujung dari ke ujung. Gitu. Baik, menarik. Pak Kus, bagaimana Pak Kus tanggapannya terkait digital, konvensional? Ada banyak tantangan di antara keduanya. Konvensional mungkin juga tidak yang tidak ada tantangannya sebetulnya. Kalau digital tadi tantangannya kejahatan digital, kemudian juga kepercayaan, trust issue dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya konvensional kan juga begitu, kadang jauh jam layanan, di mana sumber daya manusia juga tidak banyak Bapak, di mana kita juga harus mengatur para operator dan lain sebagainya. Silakan Pak Kus. Mas Yudi, Ibu KUPD, PPD Kota Malang dan teman-teman serta masyarakat Kota Malang. Ini jangan salah pemahaman. Saya tuh hampir setiap minggu turun ke daerah, ke desa-desa untuk memberikan komunikasi agar supaya UMKM itu melek digital. Bukan kemudian melek digital itu orang tua supaya pada digital. Tidak. Yang penting pengusaha orang-orang tua yang di desa diajarkan, oh sekarang berbisnis itu bisa toh lewat HP, lewat itu tadi, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Itu yang kita kenalkan. Begitu juga membayar pajak. Orang-orang tua itu diberitahu kalau kita sekarang bayar nggak usah jauh-jauh. Cukup di Indomaret, Alfamart, lewat Bank Jatim dan seterusnya. Karena saya selalu memberikan saran tuh, di depannya orang tua ini harus ada generasi muda juga. Namanya pergeseran peradaban. Peradaban kita sekarang masuk era digital. Bukan yang tua-tua suruh masuk ke peradaban era digital, nggak nutup. Betul. Setuju Pak. Jadi ada pendampingan. Yang penting yang tua-tua yang punya uang ini ngerti. Oleh karena itu buka UPT, ayo kita rajin-rajin sosialisasi. Mungkin non sewu, ini kan ada STNK. Kalau beli kendaraan baru, itu kalau dulu kan ada mapnya itu plastiknya itu. Ayo diberi tulisan. Membayar pajak sekarang bisa lewat ini. Kalau komunikasi dengan samsat atau dengan Dispenda, tulis ini. Di situ ditulis, ada kesulitan bayar pajak, hubungi KP Samsat lewat YouTube, lewat Facebook, lewat ini. Kalau mau bayar pajak lewat Indomaret, Bank Jatim dan seterusnya, ini masukkan. Iya, mau pameran di mana, pokoknya di mana ada kerumunan. Ya kita buat pos kecil kan, masa nggak ada dana promosi untuk UPT kan pasti ada. Sosialisasi, baik. Sosialisasi. Itu nggak perlu. Orang tua-tua itu nggak perlu suruh belajar bayar mites pakai phone banking, nggak perlu. Dia itu pasti punya anak, dia pasti punya cucu. Lele tolong mbak bayarno lewat Bank Jatim.
dengan demikian juga mungkin kami dari Bapenda Jatim juga operatornya, SDM-nya paling tidak ada yang bisa membantu lah Pak memfasilitasi itu mungkin gitu ya. Jadi kita salah satunya lewat sosialisasi. Peradaban yang era peradaban yang Ya. berubah sekarang masuk digital. Jangan dipaksakan orang yang di depan sini suruh ngerti digital. Namun Saya difasilitasi. bilang, Bu, kalau sampean mau bicara UMKM dengan sistem digital, jangan sampean yang ikut kursus. Saya ngasih kursus sampean 3 bulan, enggak nyantol. Sampean pasti punya anak, punya cucu. Itu ayo diajak supaya dampingi sampean, nanti akan paham. Dan ikut ke sana, mau nggak mau, karena ke depan kalau nggak ada digital, sudah nggak bisa hidup. Oke. Siap. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kuswanto, luar biasa tadi yang sudah disampaikan, dan saatnya mungkin saya ke Ibu KOPT menjawab feedback atau juga mungkin beberapa tanggapan dari Bapak Ibu tadi yang juga bentuknya semacam pertanyaan, meskipun atau juga mungkin ada yang pernyataan dan akan ditanggapi oleh Ibu Endah Yanuarti SEMM, KOPT PPD Malang Kota. Dari mulai notis pajak Bu, notis pajak ini sendiri yang sudah dibayarkan baik itu melalui platform digital ataupun juga melalui e-commerce, kemudian BUMDes dan lain sebagainya, ini apakah memang harus di print kembali dan lain sebagainya? Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Yudi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan notis pajak atau yang disebut ETBPKB, jadi elektronik kan sekarang modelnya, itu sebenarnya sudah sah, sudah sangat sah karena itu keluar dari servernya Polri kan sebenarnya ya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah menerima itu sebenarnya tidak perlu ragu lagi, nggak perlu diprintkan yang seperti yang konvensional, nggak perlu, itu sudah sangat sah. Itu selalu kita informasikan, kita sosialisasikan pada masyarakat bahwa itu sama. Sudah sah dengan yang mode-mode konvensional. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi menukarkan ke Samsat di print yang mode itu, sebenarnya nggak usah. Cukup, itu sangat-sangat sah. Betul. Jadi mungkin salah satu bentuk tadi menyambung yang disampaikan Pak Kuswanto bahwa memang sosialisasinya penting nih buat sekali lagi terus digaungkan bahwa dengan ETBPKB itu sudah merupakan sebuah bukti bayar yang sah. Sehingga kembali kalau Pak Yatni menyampaikan ingin nyaman, berarti ya itu tadi nggak usah perlu dicetak dan lain sebagainya. Nimbrung dikit. Silakan Pak. Bagaimana kalau notis atau struk pembayaran itu baik di kantor Samsat, baik di Alfamart, Indomaret maupun di Bank Jatim, bentuknya sama. Oke. Sehingga kalau yang Samsat ada stempelnya, sana nggak ada stempelnya gitu. Oke. Jadi samakan aja sekarang, seragamkan. Itu mungkin sudah nggak mikir lagi orang. Ya, nanti ada hal-hal yang perlu kita bisa lanjutkan untuk bisa kita riset ulang. Betul Pak. Untuk didiskusikan dan dipikirkan. Menarik. Matur nuwun Pak Suyatni, Pak Kuswanto, sebuah feedback yang mungkin kita nanti akan sampaikan juga untuk kita olah. Siapa tahu teknologi sudah berkembang sekarang semuanya dengan barcode cukup. Nah, apa mungkin nanti dengan teman-teman di Polda Jawa Timur, Polri, kemudian juga Jasara Harja, kita juga mungkin bisa bersinergi untuk bisa mewujudkan yang diinginkan masyarakat itu tadi. Jadi lebih marem gitu. Baik, matur nuwun. Kemudian Bu KOPT ini terkait Samsat Kampus. Gimana Bu KOPT? Silakan. Ya, tadi pertanyaannya Pak Rosidi ya. Jadi Samsat Kampus ada Pak. Pertanyaannya Bu, Pak Rosidi. Saya ingat banget nih. Siap. Jadi salah satu Samsat unggulan inovasinya Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur atau Samsat Jatim adalah Samsat Kampus. Jadi kami sudah ada Pak. Sudah ada. Tidak semua kampus. Itu kampus-kampus tertentu yang bekerja sama. Samsat kampus tertentu. Samsat kampus tertentu Pak. Nanti insya Allah kita akan memperluas ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan nanti kebetulan kalau kampus kan termasuk yang disampaikan Bu Polino tadi mungkin yang milenial, kami juga ada namanya sosialisasi atau pembayaran secara milenial namanya Sakura. Mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti untuk datang ke Samsat ke kampusnya Universitas Wisnuwardana. Nah, nanti kita diskusikan Pak, siap. Jadi Samsat Kampus bisa juga petakan melalui inovasi-inovasi yang ada juga ya Bu. Sakura ya salah satunya.
Sakura itu Samsat Kunjung Kelurahan sebenarnya. Itu inovasinya Malang Kota, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Wah, tunggu tanggal mainnya. Baik. Nah, itu. Baik, kemudian ini juga yang menarik sebetulnya core layanan yang jemput bola yang sebetulnya hampir sama sebetulnya dari yang ditanyakan oleh atau ditanggapi oleh Bu Makmulah dan juga Ibu Lili tadi juga terkait jemput bola pada komunitas. Mungkin kalau di Bu Makmulah di Muslimat NU, kemudian kalau di Bu Lili di Ojol dan komunitas-komunitas yang lain. Gimana Bu tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi Samsat jemput bola itu saya rasa hampir semua Samsat ada. Termasuk kalau misalkan di Malang Kota itu namanya SAM. Kita tidak pernah lepas dari nama SAM. Samsat Aron Malang. Jadi itu biasanya kalau misalkan memang harus jumlah tertentu ya. Ada komunitas, ada mungkin perusahaan, ada sekolah, ada kampus, telepon ke kita, nanti kita datang. Itu Samsat Aron Malang. Jadi telepon, nanti kita bikin janji kapan, nanti kita datang. Layanan kita baik model yang mau digital maupun yang konvensional kita layani. Jadi siap. Jadi ada di setiap Samsat saya rasa ada itu. Iya. Samsat Around Malang. Samsat Around Malang. Luar biasa inovatif sekali Bu KOPT ini. Jemput bola yang pasti akan terfasilitasi sebetulnya. Bahwa masyarakat Jawa Timur, bagi Anda juga yang menyaksikan obrolan kami, ini menjadi sebuah feedback yang menarik ketika memang ada perusahaan ya Bu, ataupun sekolah, kampus, kemudian juga instansi, lembaga apapun yang memang ternyata iya nih saya butuh bisa dikolektifkan kendaraan-kendaraan para pegawai-pegawai Anda mungkin misalnya, nah itu bisa menghubungi kanal yang sudah ada. Sekali lagi 08573 kali 789 611. Nah, kemudian juga mungkin nanti bisa dimunculkan beberapa sosial medianya UPT PPD Malang Kota. Di situ Anda juga bisa melihat, ngecek lagi di mana saja jadwal dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan prima, engagement itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu menjadi bisa terfasilitasi dengan baik oleh para wajib pajak. Terima kasih. Ini adalah mungkin bukan akhir, tapi mungkin akhir di UPT PPD Malang Kota. Bapak Ibu Komisi C, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan ketemu lagi untuk berdiskusi di mungkin tema-tema berikutnya di lain waktu dan di lain tempat UPT yang juga memiliki podcast atau PADKes lagi Pak ya. Terima kasih Pak Suyatni, Pak Guswanto, Pak Rosidi, Bu Makmulah, Bu Lili, Bu Polina, terima kasih. Salam gaul kalau sama Bu Polina. Ibu KUPT PPD Malang Kota, Ibu Endah Yanuarti juga terima kasih. Baik, terima kasih banyak bagi Anda masyarakat Jawa Timur, wajib pajak dan juga wajib retribusi. Jangan lupa kalau misalnya Anda ingin mendapatkan feedback, sekali lagi sosial media kami terbuka, kanal kami juga terbuka, inovasi-inovasi yang kami berikan silakan dimanfaatkan. Akhir kata kami pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.